Shalom saudara-saudari sekalian, sungguh suatu sukacita malam ini kita bisa berkumpul lagi di persekutuan doa ini. Sungguh semua ada berkat Tuhan, kita masih bisa diberikan kesempatan, nafas hidup dan banyak berkat lainnya. Ya mungkin teman-teman, saudara-saudari sekalian, dalam seminggu ini mungkin bertemu dengan banyak pergumulan, mungkin juga doa-doa kita tidak dijawab, mungkin juga Tuhan merasa jauh banget dari kita. Ya, saya mengajak pada malam ini, biar kita semua meminta Tuhan bisa menyegarkan jiwa kita pada malam ini. Seperti yang tertera pada nas Alkitab pada 2 Tawarik pasal 7 ayat 14. Di sana mengatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Saat ini saya mengajak saudara-saudari sekalian, sebelum kita memulai persekutuan doa ini, kita saat teduh dulu. Kita berdiam, kita minta kiranya Tuhan bekerja atas hati kita. Kiranya keletihan jiwa ini, Tuhan yang memulihkan. Mari kita sama-sama bersaat teduh. Tuhan Yesus yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan pada malam ini Tuhan. Sekali lagi kami bisa diberikan kesempatan yang berasal daripada-Mu saja Tuhan, untuk bersekutu melalui persekutuan doa ini Tuhan. Tuhan segarkan kembali jiwa kami yang kering. Tuhan berikan kembali Tuhan hubungan yang intim Tuhan yang berasal daripada-Mu Tuhan. Mungkin kami lupa begitu banyak berkat Tuhan, tapi melalui persekutuan doa malam ini Tuhan, tenangkan hati kami Tuhan. Biar kami tahu Tuhan, Engkau tidak jauh daripada kami. Hanya Tuhan menuntut kami semua agar kembali daripada jalan-jalan kami yang jahat, hanya kembali kepada-Mu saja Tuhan. Berkati Tuhan sepanjang persekutuan doa pada malam ini Tuhan, biar kami bisa merasakan kesegaran Tuhan yang berasal daripada-Mu. Dan mungkin saudara-saudari sekalian yang tidak mengalami keletihan jiwa ataupun yang lain, biar mereka juga ikut bersuka cita Tuhan pada malam ini dan bisa memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang indah ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu untuk persekutuan doa ini. Dan nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan kita tidak jauh sampai mungkin ratusan ribu tahun cahaya dari kita. Tuhan kita pun tidak tersembunyi di dalam palung terdalam, di dalam lautan terdalam. Dia tidak jauh, dia hanya sejauh doa. Teman-teman yang mungkin sedang mengalami beban berat, mengalami cobaan, mari hampiri dia. Mari buka suara kita raih dia. Mari kita buka suara, kita nyanyikan. Dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus tak pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikanmu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan selalu menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah
jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus tak pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Mari saat ini saya mengajak saudara-saudari sekalian, kita sekali lagi tenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita akui segala dosa-dosa kita, biar dosa-dosa kita tidak menghalangi berkat-berkat Tuhan. Biar dosa-dosa kita juga bisa diampuni Tuhan. Biar dosa-dosa yang telah diampuni dan doa-doa yang kita panjatkan bisa sampai kepada Tuhan, bisa menjadi dupa yang harum yang menyenangkan hati Tuhan. Mari saat ini kita akui segala dosa kita di hadapan Tuhan, baik segala sengaja maupun tidak disengaja. Tuhan, saat ini kami merendahkan hati kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau mengampuni segala dosa kami Tuhan. Biar Tuhan Engkau tidak jijik lagi melihat kami Tuhan. Segala dosa Tuhan yang kami kerjakan, baik dalam pikiran, perkataan, perbuatan, maupun secara sengaja Tuhan kami buat itu semua Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Biar darah-Mu melalui Yesus Kristus sekali lagi menyucikan kami semua Tuhan. Biar Tuhan doa-doa kami Tuhan sampai kepada-Mu Tuhan, bisa menjadi dupa Tuhan yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biar Engkau berkenan atas segala doa kami Tuhan. Biar Engkau berkenan atas segala penyembahan kami Tuhan. Biar Tuhan Engkau tidak sekalipun meninggalkan kami karena dosa-dosa kami Tuhan. Biar kami bisa berbalik pada-Mu dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa kami Tuhan. Berikan kami hati juga Tuhan mau bertobat dari segala dosa kami. Biar Tuhan kami bisa jadi anak-anak-Mu yang setia Tuhan, yang menyenangkan hati-Mu, yang memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kita juga berdoa Tuhan kepada Tuhan. Kiranya segala berkat yang telah kita terima selama seminggu ini, baik nafas kehidupan, baik penyertaan Tuhan yang menghindarkan kita semua dari segala mara bahaya, dari segala cobaan. Dan mungkin juga begitu banyak cobaan yang bisa kita lewati, begitu banyak ujian yang Tuhan berikan kepada kita, dan kita bisa lewati itu semua. Kita masih bisa bernafas, kita masih bisa hadir di persekutuan doa ini. Itu semata semua hanya karena berkat Tuhan. Mari saudara-saudari, saya ajak kita buka suara, sekali lagi kita bersyukur bahwa berkat Tuhan tidak pernah sekalipun berlalu daripada kita. Yang ada kita sering melupakan berkat Tuhan. Biar melalui syukur kita bisa melihat betapa Tuhan menyayangi kita, betapa banyak berkat Tuhan yang menghampiri kita. Mari kita buka suara. Tuhan, selama seminggu ini Tuhan, kami mungkin sering tidak menyadari betapa banyak berkat Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Pada malam ini Tuhan, kami bisa berikan begitu banyak contoh-contoh yang Kau berikan kepada kami. Kami masih diberi nafas kehidupan, kami masih diberikan pakaian, rumah, makanan, dan terutama Tuhan, begitu banyak Tuhan yang kami tidak sadari. Ada sinar matahari pada pagi harinya, bahkan ada kuota internet kami bisa mengikuti persekutuan doa ini. Anggota keluarga yang masih lengkap, dan banyak kesehatan Tuhan yang masih Engkau berikan kepada kami Tuhan. Kami sering tidak sadar, tapi Tuhan, ampuni Tuhan,
biar kami bisa pada malam ini sekali lagi diriman. Kami bisa bersyukur, kami bisa memberikan syukur kami Tuhan kepadamu. Dan melalui doa syukur kami Tuhan, kami senantiasa diingatin lagi bahwa Engkau tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Engkau tidak pernah sekalipun tidak memberikan berkat-berkat-Mu. Biar Tuhan pada malam ini Engkau berikan kami suatu sukacita melihat berkat-berkat Tuhan yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan biar melalui syukur kami, biar melalui anugerah yang Engkau berikan kepada kami bisa menunjukkan kasih Kristus, kami bisa memancarkan kasih Kristus Tuhan. Dan orang yang melihat perbuatan baik kami, orang yang melihat cara kami bersyukur Tuhan, mereka bisa mengetahui bahwa kami ada anak-anak-Mu Tuhan. Biar nama-Mu semakin dipermuliakan dan kami yang semakin kecil Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita memasuki pokok-pokok doa kita, mari sekali lagi kita tenangkan hati kita melalui lagu yang akan kita nyanyikan, Anjing. Anjing, 让平安入我心，深深知道你是我的神。风浪让我灵更坚定，在我身旁你使风浪平息。安静，让平安入我心，深深知道你是我的神。风浪让我灵更坚定，在我身旁你使风浪平息。我不害怕，我认得了清白，你陪我走向应许之路，充满盼望，我一生要敬拜，生命满有你的印记。安静，让平安入我心，深深知道你是我的神。风浪让我灵更坚定，在我身旁你使风浪平息。我不害怕，我认得要敬拜，你陪我走向应许之处，充满盼望，我一生要敬拜，生命满有你的印记。我不害怕，我认得要敬拜，你陪我走向应许之处，充满盼望，我一生要敬拜，生命满有你的印记。Kita akan berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia kita. Terutama kita akan berdoa untuk pemulihan ekonomi pasca COVID ini. Kita bersyukur bahwa melihat angka COVID yang semakin hari semakin merendah. Untuk orang yang tertular, untuk kematian, ya kita bersyukur bahwa Tuhan menyertai seluruh dunia bahkan Indonesia semakin baik. Kita berdoa juga untuk pemerataan kesejahteraan terutama di Indonesia ini. Biar kesenjangan antara orang yang kaya dengan orang yang miskin, Tuhan bekerja melalui pemerintahan kita. Biar pemerataan kesejahteraan bisa mencapai dari Sabang sampai Merauke.
Yang kedua, kita berdoa juga untuk COVID-19, terutama untuk vaksin yang mulai didistribusikan bahkan hampir ke seluruh dunia. Saat ini masih didistribusikan kepada senior-senior kita, biar senior-senior kita bisa mendapat vaksin ini, biar angka COVID yang menular bisa semakin rendah lagi. Dan terutama daripada itu seluruh dunia ini, untuk ekonomi, untuk semuanya semakin membaik. Kita berdoa. Tuhan, saat ini kami mau berdoa Tuhan, terutama untuk bangsa dan negara Indonesia Tuhan, melalui pemerintahan Presiden kita Jokowi Tuhan. Sekali lagi Tuhan, Engkau turut bekerja, biar untuk angka COVID Tuhan, biar untuk pemulihan ekonomi, dan untuk pemerataan kesejahteraan Tuhan, Engkau turut bekerja Tuhan. Biar kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin Tuhan, Engkau persempit Tuhan. Biar ada pemerataan kesejahteraan untuk seluruh Indonesia Tuhan. Engkau turut bekerja Tuhan melalui ekonomi Tuhan. Biar pasca pemulihan dari COVID ini Tuhan, untuk harapan dari pemulihan ekonomi Tuhan, biar semakin tinggi Tuhan. Dan ekonomi di Indonesia Tuhan, biar bisa tumbuh di atas rata-rata juga Tuhan. Biar Engkau bekerja Tuhan, terutama Tuhan untuk distribusi vaksin Tuhan di seluruh Indonesia ini Tuhan. Untuk senior-senior kita Tuhan, biar bisa mereka mendapat Tuhan, mendapat kekebalan juga daripada COVID juga Tuhan. Juga untuk seluruh dunia Tuhan, untuk vaksin yang distribusikan Tuhan, biar bisa merata Tuhan. Biar angka COVID ini bisa semakin turun dan pemulihan ekonomi akan semakin tinggi Tuhan. Dan melalui ini Tuhan, mereka sekali lagi melihat bahwa manusia begitu kecil, manusia begitu tidak ada apa-apanya Tuhan. Bila Engkau berkehendak atas segala sesuatu, tidak ada yang bisa melawan Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, Engkau turut bekerja, Engkau Tuhan juga campur tangan atas segala semuanya ini Tuhan. Biar kegentaran kami akan Kamu Tuhan bisa terpancar Tuhan. Biar kami kerendahan hati kami sebagai manusia Tuhan yang tidak sanggup melawan pencipta kami Tuhan, Engkau tanamkan sekali kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dalam syukur. Amin. Kita berdoa juga untuk misi, terutama untuk daerah kantong Kristen yang berada di Indonesia, baik di Nias, Tapanuli, Toba, Samosir, Papua, Maluku, Ambon, daerah Minahasa dan sekitarnya. Ya, kita berdoa biar kantong-kantong Kristen ini tidak menurunkan hanya sekedar tradisi, tapi biar orang-orang di sana, terutama orang-orang Kristen, biar mereka bisa memancarkan kasih Tuhan, tidak hanya sekedar Kristen KTP. Kita berdoa juga untuk misionaris dan badan-badan misi yang berada di sana, biar mereka tetap giat bekerja, biar mereka tetap giat mengingatkan bahwa Kristus datang ke dunia untuk mereka semua. Untuk orang-orang Kristen di sana, juga mereka tidak hanya sekedar ikut-ikutan, tapi mereka bisa melihat, mereka bisa menyadari bahwa itu semua karena Kristus datang ke dunia ini. Jangan menjadi sebuah tradisi, jangan menjadi sebuah hanya perayaan dan lain-lainnya, tapi mereka bisa semangat, mereka bisa menyebarkan kasih Kristus terutama kepada orang-orang yang belum percaya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami lagi menyerahkan kepada tangan-Mu Tuhan untuk daerah-daerah orang Kristen yang ada di seluruh Indonesia, yang ada Nias, Tapanuli, Toba, Samosir, Papua, Maluku, Ambon, daerah Minahasa, daerah Timur. Begitu banyak orang Kristen di sana Tuhan. Mereka menjalani kekristenan, mereka menjalani hanya sekedar tradisi. Mereka hanya ikut-ikutan. Mereka hanya mengikuti apa yang diturunkan dari orang tua mereka. Tuhan, kiranya Engkau turut bekerja melalui badan-badan misi, melalui orang-orang Kristen di sana juga Tuhan. Bisa mengingatkan, bisa merimain, bisa menurunkan iman mereka kepada orang sekitar, kepada anak-anak mereka. Biar mereka sekali lagi diingatkan bahwa mereka tidak hanya mengikuti Kristus hanya karena ikut-ikutan ataupun tradisi, tapi mereka bisa mempunyai iman yang tangan pertama. Mereka bisa mengenal Engkau hanya adalah satu-satunya juru selamat. Mereka bisa mengenal Engkau melalui pribadi lepas pribadi Tuhan. Biar mereka bisa menularkan kasih Kristus, bisa menularkan iman ini Tuhan di dalam daerah mereka, di dalam orang-orang yang belum percaya di dalam sekitar daerah mereka Tuhan. Dan kiranya Tuhan Engkau turut bekerja melalui pemerintahan yang ada di sana,
Mereka tidak mendiskriminasi bahwa karena ini kantong Kristen, mereka membatasi banyak bantuan Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau turut bekerja Tuhan. Biarlah segala pemerataan kesejahteraan juga terutama di daerah kantong Kristen ini Tuhan, Engkau turut bekerja Tuhan. Biarlah kasih-Mu Tuhan bisa senantiasa menyertai mereka semua dan mereka bisa teguh mempertahankan iman mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita berdoa juga untuk gereja-gereja suku yang ada di tengah kantong Kristen, biar mereka bisa menyadari tugas misi yang Tuhan berikan kepada mereka. Ya, sekali lagi mereka tidak hanya sekedar ikut-ikutan, mereka tidak hanya sekedar Kristen tapi mereka bisa menghidupi iman mereka. Kita berdoa juga terutama di daerah kantong Kristen ini, mereka mempunyai kecenderungan yaitu sinkretisme. Ya, mereka hanya ikut-ikutan Kristen, tapi praktek okultisme, perdukunan mereka tetap kerjakan. Apa gunanya mereka percaya Kristus tapi roh-roh jahat masih mereka percaya. Roh-roh dari leluhur ataupun roh-roh jahat itu mereka masih praktekkan. Kiranya Tuhan turut bekerja, kiranya Tuhan memulihkan praktek-praktek ini. Jangan ada lagi berada bersama mereka, dan hanya mereka bergantung sepenuhnya pada Kristus. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, saat ini kami mau berdoa juga untuk gereja yang ada di tengah-tengah kantong Kristen Tuhan. Biarlah untuk hamba Tuhan, biarlah untuk semua aktivis mereka juga Tuhan, mereka senantiasa berkobar semangat mereka untuk menyebarkan kasih Tuhan, untuk menyebarkan terutama iman mereka kepada jemaat-jemaat mereka. Mereka tidak hanya sekedar mengikuti karena tradisi, karena hanya KTP Tuhan, tapi Engkau turut bekerja Tuhan. Sadarkan mereka, ingatkan mereka kembali ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk begitu banyak praktek sinkretisme yang terjadi di sana. Kiranya Engkau turut bekerja Tuhan. Kiranya mereka bisa meninggalkan segala sesembahan mereka, roh-roh leluhur maupun perdukunan maupun roh-roh jahat ya Tuhan. Kiranya Engkau turut bekerja. Biar mereka hanya bisa mengakui Engkau hanya satu-satunya Kristus. Engkau hanya satu-satunya Tuhan yang datang kepada dunia, Juru Selamat, yaitu Kristus sendiri. Biar mereka bisa bergantung sepenuhnya untuk sepenuh hidup mereka juga sampai akhir hidup mereka. Mereka bisa bergantung hanya padamu saja Tuhan. Tuhan, biar Engkau berbelas kasihan Tuhan, terutama untuk daerah-daerah kantong Kristen ini Tuhan. Biar Engkau turut campur tangan, biar roh-Mu Tuhan bekerja atas mereka semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita berdoa juga untuk perayaan Paskah pada bulan April nantinya untuk di seluruh dunia. Kita berdoa untuk persiapan hati, pelayanan yang terlibat dan pelayanan Paskah, dan juga untuk keamanan. Biar perayaan Paskah ini juga tidak hanya sekedar tradisi. Sekali lagi mereka bisa diingatkan bahwa Kristus datang untuk menebus dosa kita, dan itu dibayar dengan sangat mahal, yaitu matinya Kristus di atas kayu salib. Matinya satu-satunya anak daripada Allah. Mari kita berdoa, biar kita juga berdoa untuk masing-masing kita yang akan mengikuti Paskah ini. Diriman sekali lagi diingatkan bahwa pengorbanan Kristus begitu mahal untuk kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, sebenarnya pada bulan 4 nantinya kami akan merayakan Paskah Tuhan. Mungkin dalam hati kami berpikir, kita mungkin bisa mengeluh, Paskah lagi. Apa sih esensi dari Paskah Tuhan? Kami mungkin sering tidak menyadari. Kami mungkin hanya sekedar mengikuti Tuhan. Tapi Tuhan, sekali lagi kami mau mengingatkan kami diri masing-masing bahwa Engkau datang ke atas dunia ini. Misimu hanya satu, mati demi segala dosa kami Tuhan. Begitu pedihnya hati Allah melihat Engkau mati di atas kayu salib. Engkau dikorbankan atas seluruh dosa manusia. Biar melalui pengorbanan-Mu itu Tuhan, yang kami dapatkan secara cuma-cuma itu Tuhan, kami bisa mengambilnya, kami bisa menghargainya. Melalui Paskah ini kami sekali diingatkan Tuhan betapa berharganya pengorbanan-Mu Tuhan di atas kayu salib. Tuhan, biar Engkau turut bekerja mengingatkan kami Tuhan, terutama orang-orang Kristen Tuhan, terutama untuk pelayan-pelayan yang akan melayani di Paskah ini Tuhan. Engkau bakar hati mereka, Engkau tidak sekalipun meninggalkan mereka semua. Kami berdoa juga untuk segala acara teknisnya, untuk keamanannya, untuk semuanya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, biar Engkau turut bekerja. Engkau berada di antara kami semua Tuhan.
kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum memasuki khotbah, biar kita meminta Roh Kudus hadir bersama di antara kita. Biar melalui renungan yang akan disampaikan, sekali lagi kita diingatkan. Sekali lagi kita buka hati kita semua. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Ya, saudara, kita sudah menaikkan doa-doa kita tadi. Sekarang tiba waktunya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹，我们刚才已经向上帝祷告祈求了，那么这时候我们要聆听上帝的话语。 Sebelumnya, mari kita berdoa. 这之前，我们来到上帝面前祷告。 Bapa yang ada dalam surga, 我们在天上的阿爸父， kami bersyukur kepadamu Tuhan, 我们要感谢你， karena penyertaan-Mu bagi kami masing-masing. 因为你的带领看顾。 Kami bersyukur malam hari ini kami boleh mengadakan persekutuan doa. 今晚我们仍然要感谢你，因为还能够进行这个祷告会。 Kami juga bersyukur ada waktu bagi kami untuk belajar tentang kebenaran firman-Mu. 我们更要感谢你，因为你还给我们机会能够学习你话语的真理。 Mari Tuhan berkati akan tiap-tiap kami dalam pemberitaan firman ini. 主啊，求主你施恩赐福我们每一个人， Supaya kami boleh diberkati melalui kebenaran-Mu. 让我们能够活在你的真理里面。 Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga.
我们祷告祈求是奉主耶稣基督宝贵的圣的名求的。 Amin. 阿门。 Malam hari ini saya mengambil satu bagian firman Tuhan dari Markus 14 ayat yang ke-36. 今晚我们要读一处的经文，是在马可福音第14章第36节。 Saya akan membacakan dalam bahasa Indonesia, setelah itu Pendeta Frankie akan membacakan di dalam bahasa Mandarin. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. 他说：“阿爸父啊，在你凡事都能，求你将这杯撤去。然而不要从我的意思，只要从你的意思。” Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan ini di bawah satu tema, rahasia doa. 主内所亲爱的弟兄姐妹，我们今晚要探讨的一个主题就是祷告的秘诀。 Doa adalah nafas hidup orang percaya. 我们晓得，祷告是我们相信主的人的生命气息。 Doa memampukan kita untuk mengenal isi hati Tuhan. 因为通过祷告，我们能够晓得上帝的心意。 Melalui doa, orang percaya dapat berkomunikasi dengan Allah. 也借着祷告，相信主的人能够与上帝有一个沟通， Menyerahkan hidup kepada Allah, bahwa hidupku ini ada di dalam kendali Allah. 把我们的整个生命都交托于上帝，让上帝掌管。 Saudara, kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, yaitu ayat 33 dan 34, 主内的弟兄姐妹，若我们看33至34节里面， mengisahkan situasi apa yang sedang dihadapi oleh Tuhan Yesus Kristus. 我们就晓得圣经怎么样描述出当那时候耶稣所面临的事。 Ayat 34 diawali dengan kata katanya. 34节他的心情，也就是对他们说， Yesus membawa 3 orang muridnya menuju ke Taman Getsemani 耶稣带了他的3个门徒到客西马尼园去， supaya dia dapat berdoa di sana. 使他能够在那里祷告。 Yesus dalam keadaan ketakutan, kegentaran. 那时候耶稣是在惊恐当中， Kita dapat baca di situ Yesus mengatakan bahwa hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. 因为我们也可以看耶稣他说：“我心里甚是忧伤，几乎要死。” Hal ini membuktikan bahwa betapa besarnya pergumulan yang dihadapi Tuhan Yesus. 这显示了在那时候耶稣所面对的挣扎是何等的深重。 Tuhan Yesus mengetahui bahwa dia akan menghadapi penderitaan yang besar. 因为他晓得他将面临一个很大的困难， Dia juga akan menghadapi kematian. 因为他也必面临死亡。 Ayat 36, 第36节， ambillah cawan ini daripadaku. 他向上帝求，若求你将这杯撤去。 Keadaan yang sulit ini tidak membungkam Tuhan Yesus untuk berbicara dengan Allah. 就是在最困难的时候，主耶稣能够与上帝祷告。 Dalam pergumulannya ketika menunaikan tugas tanggung jawab, tujuannya berada di dunia. 就是在他要遵行上帝所要他在世界上做的一切。 Yesus yang adalah Tuhan tidak lupa berbicara dengan Bapa. 耶稣自己本身是主，但是他也不忘记他仍然要与上帝沟通。 Saudara, bagaimana dengan kita saat ini? 那么对于我们又如何呢？ Sudahkah saudara berdoa kepada Allah ketika saudara berada di dalam pergumulan? 是否我们在挣扎中、在苦难中的时候，我们也是有呼求上帝吗？
Alkitab mengatakan bahwa doa adalah berbicara kepada Allah. 圣经教导我们，祷告就是我们与上帝说话。 Namun kenyataannya kita sering mengucapkan kata-kata yang menyakitkan orang lain. 是事实上，我们所讲出的话语就会伤到别人。 Saudara, doa yang benar adalah doa yang berorientasi pada Allah. 主内所亲爱的弟兄姐妹，真正的祷告就是对上帝。 Ya Aba, ya Bapa. 阿爸父啊， Saudara, selain menghadapi ketakutan, kegentaran dan juga kesedihan, 除了惊恐战境当中， Yesus juga harus menyaksikan keadaan murid-muridnya tertidur lelap ketika dia sedang berdoa. 之外，耶稣也发现到，当他祷告的时候，但是他的3个门徒在那里就睡着了。 Namun hal ini tidak mengalihkan fokus doa Tuhan Yesus. 可是这一切也不能夺去主耶稣对上帝的关注。 Saudara, seringkali kita memfokuskan doa kita kepada masalah-masalah kita. 主内的弟兄姐妹，很多时候我们祷告的时候，只是关注在我们所面对的事情的问题。 Seringkali masalah dan tekanan hidup menutupi mata iman kita dari melihat Allah yang besar. 很多时候，我们所面临的这个苦难，掩住了我们不能够看到上帝， Membuat kita kehilangan harapan, membuat kita putus asa. 会让我们失望。 Malam hari ini Tuhan Yesus memberikan teladan kepada kita melalui firman-Nya. 可是今晚主耶稣就给我们一个模范，要像他。 Bahwa masalah atau tekanan hidup yang berat, yang besar harusnya lebih menarik kita untuk lebih dekat berkomunikasi dengan Allah kita. 就是若我们面临这个苦难、有挣扎等等的时候，我们能够被吸引到上帝那里来。 Doa adalah pengalaman hidup manusia dengan Allah. 因为在祷告就是我们能够经历上帝的一个经验。 Doa tidak berbicara tentang pengalaman yang dialami orang lain. 祷告不是别人说别人的经验而已， Tapi pengalaman manusia secara pribadi dengan Allah. 但是每个人以上帝的经验。 Kalimat tidak ada yang mustahil bagimu dan ambillah cawan ini daripadaku. 在这里，主耶稣说的，在你凡事都能和求你将自卑斥去。 Kata bagimu dan padaku menunjukkan bahwa kedekatan dengan Allah tidak bisa digantikan oleh orang lain. 在这里，耶稣称你和我，就表示有一个亲密的关系，就是别人、任何人都不能够夺去的。 Kedekatan dengan Allah itu berbicara tentang personal relationship. 与上帝的亲密关系，当然这是只要个人的。 Saudara, 8,5 tahun saya melayani di Pulau Bintan, Senggarang. 也传道已经8年半了，在一个宾淡岛那边侍奉。 Banyak pengalaman iman yang saya alami bersama dengan Tuhan. 他也经历了在这个属灵信心上与上帝同行的经验。 Ketika masih berada di STT, ketika mendengarkan kesaksian orang, 当他还在神学院听到有别人的这个见证的时候， saya selalu berpikir seperti ini, masa sih? Jangan-jangan kesaksian itu dilebih-lebihkan. 我时常有这样的想法，是否是真的这样吗？ Namun ketika saya mengalami semuanya saya secara pribadi dengan Tuhan, 但当我个人本身所经历到的时候， saya melihat bahwa seseorang hanya akan mampu menaklukkan diri sepenuhnya di hadapan Tuhan 我看到若一个人能够真正的降服在上帝的面前， jikalau dia secara pribadi sudah mengalami
pemulihan, sudah mengalami hubungan secara pribadi dengan Tuhan. 就是因为他经历了个人与上帝有一个亲密的关系， Sudah mengalami Tuhan secara pribadi. 已经经历了上帝。 Menaklukkan diri berarti mengatakan bahwa Tuhan ini aku. 把他自己降服于上帝，就是主啊，这是我交托于你。 Aku yang tidak bisa melakukan apapun tanpa Tuhan. 就是如果没有上帝，任何事我都不能够做的。 Aku yang tidak bisa hidup dan menghadapi tantangan hidup jikalau tidak bersama Tuhan. 若没有与上帝同在，我不能活，也不能面临这一切的困难。 Saudara, seringkali kita mengandalkan pengalaman atau skill kita daripada mengandalkan penyertaan Tuhan. 主内所亲爱的弟兄姐妹，很多时候我们是靠我们自己的这个才干。 Saya pernah ditanya oleh seseorang, 曾经有一个人问我， contoh apa karunia yang contoh punya? 传道你的恩赐是什么？ Saya bingung, saya mau jawab apa. 然后我呆了一下，我就不知道要给他什么答案。 Mengapa? 为何呢？ Karena sampai saat ini saya masih bingung apa talenta yang Tuhan percayakan kepada saya. 因为到这时候，我自己也是还不明白上帝所赐给我的恩典。 Pengalaman saya ketika berjalan bersama dengan Tuhan, 但是当我个人与上帝同行的时候， ketika saya butuhkan itu di dalam pelayanan, saya berdoa minta kepada Tuhan dan Tuhan saat itu akan mengaruniakan kepada saya. 当我需要他帮助我的时候，我就向他祷告祈求，那么上帝就会应允我。 Doa yang kita naikkan didasarkan kepada kehendak Allah. 我们向上帝的祷告，也就是按照上帝的旨意。 Tuhan Yesus berdoa, tetapi janganlah apa yang ku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. 主耶稣基督他自己祷告，然而不要从我的意思，只要从你的意思。 Dengan berdoa kita akan menemukan kehendak Allah. 透过祷告，我们就知道上帝的心意。 Allah pun akan menjawab doa kita jikalau kita berdoa seturut dengan kehendaknya. 当我们祷告祈求向上帝的心意的时候，他也会应允我们。 Doa adalah kebutuhan hidup orang percaya. 因为祷告就是我们相信主的人的需要。 Karena itu mari kita tidak jemu-jemu berdoa kepada Tuhan. 因此，我们不要懒惰，我们殷勤的祷告， Belajar mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. 学习在每一个方面，我们都靠着上帝而活。 Mungkin saat ini Tuhan belum menjawab doa Anda. 可能在这时候，上帝还没应允我们的祷告， Atau Tuhan tidak menjawab doa Anda. 或者可能主也没有给我们答案， Mungkin karena hal itu bukan yang Anda butuhkan. 因为那件事不是我们所需要的。 Tuhan lebih mengenal kebutuhan kita daripada diri kita mengenal kebutuhan kita. 主更明白我们，比我们自己明白我们。 Izinkan saya memberikan satu kesaksian lagi. 在这时候，我也要做一个见证， Masih tetap sama ketika saya melayani di Senggarang. 还在这个圣嘎让岛侍奉的时候， Saat itu yang menjadi rekan pelayanan saya adalah Contoh Ronauli. 那时候我的一个同工就是罗闹利传道， Pastori Senggarang sedang diperbaiki, sekaligus posnya sedang diperbaiki. 那时候我们的那个传道楼正在装修， Lalu kami berpikir untuk membuat satu gudang kecil supaya kami bisa menempatkan barang-barang pos. 然后我们想就要建一个房间，让我们有空间能够放我们的东西。 Berbicara kami dengan tukang dan bertanya berapa harganya. 然后我们就问那个工人，问他大概要多少。 Harga yang diberikan kepada kami memang tidak banyak, cuma 600.000. 他对我们说只有600千。 Saya hari itu hanya mengatakan kepada Contoh Rona, mari kita berdoa untuk kebutuhan yang 600.000 ini. 那时候我只能
会对罗nau利传道说，让我们同心的祷告， Tidak usah kita minta. 我们不必求，不必要这个钱。 Saudara, beberapa saat kemudian ada orang yang menelpon saya. 过了不久，就有人打电话给我， Lau Sesilpa, saya punya uang perpuluhan 600.000, saya mau persembahkan itu ke pos. 然后他说，我有600,000的，我将这个奉献，我要奉献给教会。 Saya bilang, puji Tuhan, satu kebutuhan sudah dijawab Tuhan. 我说感谢主，我们又有一个需要，上帝应允我们的。 Ada hal lain lagi. 另外有一件事， Kami membutuhkan keramik untuk menutupi bekas galian. 我们需要有这个 keramik。 Tanya lagi kepada tukang, kira-kira keramik dan semen dan semua upah kerjanya berapa? 然后又再问那个工人大概多少， Lalu dijawab 250.000. 然后他说250,000。 Saya bilang, contoh Rona, kita berdoa minta Tuhan lagi. 我又向传道罗闹说，我们在祷告。 Saudara, kalian tahu apa yang Tuhan perbuat? 弟兄姐妹，你们知道吗？上帝怎么样的应允？ Saat itu AC lama di pos itu sudah dibongkar dan rencana mau dijual sebagai barang bekas. 那时候旧的冷气机正在被打下来，然后要装一个新的。 Pembeli barang bekas ini datang dan menawar AC kami. 然后有一个人他就跟我们问那个旧的冷气机， Harganya persis sama dengan yang ditawarkan oleh tukang, 250.000. 它的价格刚刚好，像我们所需要的250,000。 Saya bilang kepada contoh Rona, jual saja, itu jawaban doa. 我就向传道那里说，把它卖掉，那是上帝给我们的答案。 Saudara, 主内弟兄姐妹， begitu kita berbicara dengan personal relationship secara pribadi dengan Tuhan, 当我们与上帝有一个亲密的关系的时候，我们能够向他沟通说话， maka pengalaman itu nyata. Karena apa? Itu pengalaman kita pribadi, bukan pengalaman orang lain. 然后这也能够成为我们个人的经验，我们怎么样的经历到我们的上帝。 Karena itu malam hari ini saya mengajak saudara semuanya. 因此今晚我会每一个弟兄姐妹， Mari kita berkomitmen secara pribadi untuk lebih mendekatkan hubungan kita dengan Tuhan. 让我们个人的委身，我们愿意更亲近交托于我们的上帝， Untuk mengalami Tuhan secara pribadi tiap-tiap hari di dalam kehidupan kita. 让我们每一天每一时刻都能够经历到上帝在我们的生命当中。 Malam hari ini kita sudah berbicara beberapa hal tentang rahasia doa. 那么今晚我们已经讲到了有关祷告的秘诀。 Doa adalah komunikasi dengan Allah. 祷告就是与上帝沟通， Doa harus berpusat atau berorientasi kepada Allah. 祷告的目标就是要只有上帝本身。 Doa adalah pengalaman pribadi dengan Allah. 然后祷告就是我们经历个人与上帝的经验。 Doa adalah menaklukkan diri di hadapan Allah. 祷告也是表示我们降服在上帝的面前， Berdasarkan hal-hal ini, 是这几件的事， mari kita tiap-tiap pribadi 让我们每一个人 semakin mempererat hubungan kita dengan Tuhan. 能够抓住美好的机会，跟亲近我们上帝， Nikmatilah Tuhan tiap-tiap hari dalam hidup Anda. 让我们每一天在我们的生活当中都能够享受到上帝与我们同在。 Amin. 阿门。 Kita berdoa, 我们同心祷告， Bapa yang di surga, 我们在天上的父， kami bersyukur untuk firman-Mu di malam hari ini. 我们感谢你，因为今晚你的话语， Firman-Mu mengajarkan kepada kami 你的话语教导我们， agar tiap-tiap hari kami mengalami keintiman bersama dengan Tuhan. 让我们能够每一天每一时刻与主有亲密的关系， Mengalami Tuhan secara pribadi di dalam kehidupan kami. 也能够经历到主耶稣在我们每一个人的生命里。 Mari Tuhan mampukan kami pribadi lepas pribadi.
也求主你使我们能够做到， agar di dalam kehidupan kami 让我们的生活里 masalah tidak membawa kami jauh dari Engkau. 虽然有问题有困难，但是这不拦阻我们来到主你面前。 Kesulitan tidak membuat kami mengeluh, 这困难也不让我们埋怨， tapi biarlah semua itu menarik kami untuk kami semakin dekat dengan Tuhan. 反而能够吸引我们更亲近，更来到我们上帝面前。 Lanjutkanlah firman-Mu ini dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi melalui Roh Kudus-Mu. 求主继续的应验你自己的话语，在我们的每一个生命当中，透过圣灵动工。 Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. 我们祷告是靠主的名。 Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Frankie. 我们领受上帝的赐福，愿我主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的感动交通，常与众弟兄姐妹同在，从今时直到永永远远。Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudari semua, mulai sejak saat ini sampai selama-lamanya. Amin.